Oke, untuk apa namanya materi yang kita pelajari ini kalau dalam bahasa Inggris ya, namanya itu part of speech. Kalau simpelnya dalam bahasa Indonesia ya mengenal jenis-jenis kata. Dan untuk tujuan pembelajarnya sudah jelas ya, kita nanti kenalan dengan jenis-jenis kata, baik itu ciri-cirinya, penempatannya di dalam kalimat. Yang berikutnya nanti Anda bisa mengidentifikasi bagian-bagian kalimat mana yang menjadi subjek, predikat, objek, dan juga kata keterangan. Terus selanjutnya nanti juga ada latihan soalnya. Untuk jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris itu ada 8, tapi yang paling penting itu ada 7. Nah, jadi 7 ini nanti yang kita gunakan untuk membuat kalimat. Jadi cuma pakai ini aja kalau mau bikin kalimat. Yang pertama ini ada kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam kata noun ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Ini kata sifat, kata kerja, kata keterangan, ini kata depan, kata penghubung, kata ganti benda. Interjection ini hanya kayak kata seru lah. Jadi untuk yang paling penting sebenarnya di sini adalah kata benda dan kata kerja. Lainnya di sini hanya untuk nanti tambahan saja. Yang pertama kita akan belajar kata benda dulu. Nah, apa itu kata benda? Jadi kata benda itu kata yang menyebutkan nama orang, nama tempat, nama benda atau barang, dan juga bisa hewan. Jadi kalau kita mau mensederhanakan, kata benda itu makhluk, bisa yang hidup maupun yang mati. Nah, contohnya di sini kalau nama orang John, nama tempat Jakarta, nama barang book. Terus ada juga benda yang tidak bisa kita lihat maupun yang nggak bisa kita rasakan itu seperti happiness. Happiness itu adalah kebahagiaan. Nah, jadi di sini kita nggak harus mengetahui artinya. Yang paling penting mengetahui definisi dari kata benda itu. Terus yang selanjutnya ciri-ciri kata benda. Nah, kalau dalam soal itu kadang kata benda yang digunakan nggak familiar. Alias kadang kita nggak tahu artinya. Berarti kita harus mengetahui karakternya, ciri-cirinya. Kata benda itu biasanya berawalan penanda seperti ini. Ada and, the, my, this, one, many. Maka kalau ada ini, di awal ini pasti belakangnya itu, setelahnya pasti kata benda. Contohnya a book. Nah, ini pasti buku kata benda. The book, many book, one book, dan lain sebagainya. Ini dari awalannya. Terus selanjutnya kalau dari akhiran katanya, nah, Anda bisa baca sendiri di sini. Ini adalah akhiran-akhiran kata benda. Ini adalah contohnya department, importance, dan lain sebagainya di sini. Kalau nggak tahu artinya nggak ada masalah, karena kan kita hanya mengetahui jenisnya saja. Nah, ini adalah kata benda. Terus kalau kata benda ini mau kita gunakan di dalam kalimat, itu cara penempatannya di mana? Nah, untuk kata benda nanti bisa ditempatkan sebelum verb, sebelum kata kerja, bisa juga setelah verb atau setelah kata depan preposisi. Preposisi itu seperti in, at, on. Jadi kata benda bisa adanya di situ. Sekarang kegunaan dari kata benda kalau di dalam kalimat SPOK itu fungsinya untuk apa? Nah, yang pertama itu bisa kita gunakan sebagai pelaku atau subjek. Tanpa adanya subjek sebuah kalimat ya belum bisa berdiri, nggak bisa kita memahami maknanya. Jadi harus ada subjeknya. Kalau kata benda ingin menjadi subjek, maka letakkan kata benda itu berada sebelumnya, ya sebelumnya kata kerja. Nah, di situ ada contoh is sitting, itu adalah kata kerja, duduk. Nah, sebelumnya ada John, tadi John kan nama orang termasuk benda. Maka karena si benda ini berada sebelumnya verb, jadi namanya berubah apa? Subjek. Jadi kata benda itu belum bisa kita menamai subjek kalau belum dirangkai menjadi sebuah kalimat.
Jadi kalau sudah jadi rangkaian, maka itu namanya jadi ganti. Kalau berada sebelum verb, itu namanya adalah subject. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada perbedaan sedikit ya, penempatan. Ada John in the class studies English. Ini adalah sebuah kalimat. Kata kerjanya itu adalah belajar. Nah, berarti sebelumnya study ini nanti harus ada subjeknya. Tapi kita cek terlebih dahulu. Di sini ada in the class. Nah, in the class ini bukanlah sebuah subjek karena syarat tadi subjek harus pakai kata benda. Yang jadi subjek adalah John. Jadi in the class ini kata keterangan itu biasanya mengecoh. Seringnya itu diletakkan di antara subjek dan verb. Agar apa? Agar kita bingung untuk mencari pelakunya, mencari subjeknya. Kalau kita dulu belajar di SMP, SMA itu biasanya keterangan diletakkan paling akhir. Kenapa? Karena agar mempermudah kita untuk menganalisa sebuah kalimat. Tapi kalau udah masuk ke general, international tes itu nanti dalam penulisan sebuah kalimat kata keterangannya bisa dipindah-pindah karena kata keterangan fungsinya hanya sebagai aksesoris saja, tambahan aja di dalam kalimat biar kalimatnya itu terkesan panjang. Jadi harus hati-hati kalau misalkan diminta untuk mencari atau melengkapi subjek di dalam kalimat, maka perhatikan pilihan gandanya. Cari yang kata benda. Kalau nggak tahu, lihat awalannya, lihat akhirannya. Jadi seperti itu, ini fungsi dari kata benda yang pertama. Terus yang kedua, fungsi kata benda bisa kita gunakan sebagai objek. Nama lain objek itu pelengkap. Sesuatu hal yang digunakan untuk melengkapi ya, namanya pelengkap. Kalau nggak ada ini, nanti ada yang kurang maknanya. Kata benda bisa menjadi objek kalau kita letakkan berada setelahnya verb. Nah, jadi cuma pindah posisi. Sama-sama dari kata benda, tapi tempatnya beda, namanya juga jadi beda. Kalau di depan namanya subjek, kalau di belakang namanya objek. Nah, ini John berada di belakang. Ini namanya objek. Terus selanjutnya yang ketiga bisa juga jadi objeknya preposisi. Preposisi itu kata depan. Jadi kalau nggak ada objeknya nanti nggak bisa dipahami maknanya. Misalkan di sini I go with John. Nah, ini John di belakang. Fungsinya juga sebagai objek. Tapi kita lihat dulu sebelumnya. With ini adalah preposisi kata depan. Jadi ini adalah objeknya preposisi. Kalau ini sebelumnya kata kerja. Ini namanya objeknya kata kerja gitu. Kalau nggak ada objeknya masih ada yang kurang. Saya melihat di kelas. Melihat siapa? John. Kita mengunjungi kemarin. Mengunjungi siapa? You. I go with. With siapa? John. Nah, itu yang namanya pelengkap. Satu hal yang digunakan untuk melengkapi agar bisa bermakna. Nah, ini udah selesai untuk kata benda. Silakan mungkin ada pertanyaan. Silakan bisa bertanya, Miss Vista mungkin. Mau tanya yang with Budi we were here yesterday itu berarti with Budinya juga objek, maksudnya subjeknya kan we. Iya. Berarti with Budinya itu noun sebagai objek. Iya. Kalau with Budi, kalau yang jadi objek itu budinya. Nah, ini objeknya siapa? Ya, Nah, Budinya. sebelumnya ini kan ada preposisi ya, ini with. Nah, kalau preposisi itu sama dengan kayak in, add on. Itu gunanya sebagai kata keterangan. Jadi kalau objeknya preposisi itu satu kesatuan dengan preposisi itu agar nanti di dalam kalimat menjadi kata keterangan. Jadi ini nggak bisa kita pisah satu persatu, nggak bisa. Harus bersama dengan preposisinya. Jadi ini satu kesatuan itu. Nah, kita bisa membuat sebuah kata keterangan, mungkin keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan umum dari kata benda yang ditambah preposisi sebelumnya. Misalkan John, itu kan kata benda. Mau jadi keterangan, kasih preposisi aja sebelumnya John. To John. Nah, Jakarta,
kasih in depannya, in Jakarta. Tapi kalau dipecah, in itu adalah preposisi, Jakarta adalah objeknya preposisi, mereka satu kesatuan menjadi kata keterangan. Di mana letaknya terserah mau di mana, di depan, setelah subjek, umumnya biasanya di belakang sendiri. Gitu. Silakan Miss Vista, ada lagi kira-kira bisa dipahami? Bisa cukup. Iya. Nah, nanti kalau misal ada preposisi yang kurang lengkap, ya setelahnya preposisi isi dengan benda. Karena memang sebuah preposisi memerlukan objek. Tapi ya itu tadi, nggak bisa kita pisah preposisinya dengan objeknya, itu harus menjadi satu. Gitu. Kalau misal Via ada pertanyaan, misal Via. Oke, misal Via mungkin Belum. belum ya. Oke. Terus selanjutnya setelah kata benda kita tahu ya fungsinya, yang berikutnya adalah kata sifat. Jadi kata sifat ini kalau kita sederhanakan ya, jadi kata sifat ini adalah pemanis kata benda. Nah, kata benda itu kan bentuknya masih sederhana ya, kayak misalkan book, table. Kalau pengen makna benda itu lebih enak kita dengar, kita bisa menambahkan penjelasnya atau pemanis dari kata benda itu. Apa? Kata sifat. Nah, kata sifat ini hanya digunakan untuk menemani kata benda. Kenapa? Karena ya biasanya kalau dalam soal sebuah subjek nggak selalu cuma satu bentuknya, yaitu kata benda aja. Biasanya ada tambahan kata sifatnya. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk kata sifat di sini ada pengelompokannya ya. Yang pertama ada determiner. Determiner itu kata tunjuk untuk benda seperti tadi, angka kayak the, this, yang bilangan seperti ini. Nah, ini termasuk kata sifat. Maka dari itu ini bisa digunakan bersama dengan benda untuk menemani benda itu. Karena ini temannya ya, berarti satu kesatuan. Cuma yang dilihat adalah bendanya. Terus kata sifat juga ada yang jenis color, warna. Jadi jenis-jenis warna itu juga termasuk kata sifat. Shape itu adalah bentuknya, size itu ukuran, dan kualitas dari benda itu. Nah, ini hanya untuk tambahan lah. Misalkan sebuah subjek kok rasanya kok pendek banget gitu. Kurang panjang nih subjeknya. Silahkan tambahkan kata sifat tersebut. Tinggal pilih mau kata sifat yang jenis mana. Misalkan saya ada sebuah kalimat, a book is on the table. Itu subjeknya adalah a book. Kurang enak nih, kayaknya kurang panjang. Tambahkan warnanya dari buku itu. Misalkan a white book is on the table. Nah, kita bisa menambahkan kata sifat kalau perlu. Perlu nggak? Ya sebenarnya perlu. Agar apa? Agar orang yang mendengar itu lebih mudah untuk memahami benda tersebut. Bayangkan kalau misalkan kita kehilangan barang gitu, di mana kita nggak menjelaskan benda tersebut, yang nggak akan ketemu. Misalkan uh, Miss Vista kehilangan mungkin buku gitu. Wah, buku saya ketinggalan nih, hilang gitu. Coba cariin buku yang gimana? Itu loh, yang warna putih, bentuknya persegi empat. Oh, itu ya. Nah, jadi kita perlu menjelaskan sebuah benda agar informasi dari benda itu bisa tersampaikan. Kalau perlu, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Cuma kalau di soal biasanya kan subjeknya panjang, itu hanya karena ada tambahan kata sifatnya. Nah, kalau ini kata sifat yang jenis asli ya, dari sananya memang adalah kata sifat. Nah, kalau yang ini kata sifat bentukan. Jadi kita bisa membuat kata sifat dari verb satu ing atau verb yang nomor 3. Nah, jadi verb satu ing seperti studying, crying, atau verb 3 yang ed itu played, yang itu written, eaten itu juga bisa sebagai kata sifat. Tapi syaratnya nggak usah ditambah apa-apa, nggak usah dikasih to be, nggak usah dikasih have. Cuma seperti itu aja udah. Cuma ini adalah kata sifat buatan atau alternatif seperti itu.
Nah, ini adalah kata sifat. Terus untuk ciri-cirinya, kata sifat ini itu biasanya berakhiran IC, NT, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dihafalkan sendiri. Ini contohnya public, important, dan lain sebagainya. Nah, ini kata sifat ini nanti bisa kita tambahkan untuk kata benda. Misalkan subjeknya ada person, orang. Kasih humble person, friendly person. Itu. Fungsi dan penempatan yang pertama, kata sifat itu sebagai penjelas kata benda. Nah, kata benda tadi kan di dalam kalimat bisa digunakan di depan sebagai subjek dan di belakang sebagai objek. Maka nanti kalau ada sebuah subjek panjang seperti ini, a big book, maka yang jadi subjek itu yang terakhir sendiri, book. Sebelumnya apa? Cuma sifat saja. Gitu. I see a man. Nah, ini di sini cuma ada sifatnya humble. Jadi ini kata sifatnya satu kesatuan dan yang jadi objek ya semuanya ini. Gitu. Terus yang berikutnya adalah sebagai objeknya linking verb, ini nanti ada pembahasnya sendiri. Jadi ternyata kata sifat itu bisa kita letakkan setelah kata kerja, tapi persyaratannya harus kata kerja khusus seperti ini. Nah, ini untuk tambahan, jadi nanti ada materinya sendiri. Yang paling penting, kata sifat hanya temannya benda. Bisa digunakan sebagai temannya subjek atau temannya objek. Gitu. Terus yang ketiga adalah verb. Verb ini sangat penting perannya di dalam kalimat. Tanpa adanya verb, sebuah kalimat itu nggak bisa berdiri. Nah, apa itu verb? Jadi verb itu adalah sebuah kata yang memberitahukan aktivitas, gerakan, tindakan, membutuhkan energi untuk melakukannya. Nah, untuk macam-macam verb di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah action verb. Action verb itu adalah sebuah kata kerja yang maknanya action, tindakan, bermain, makan, tidur, dan lain sebagainya. Dan dalam bahasa Inggris itu verb itu ada angkanya, ada urutannya, ada verb 1, verb 2. Ketika itu memberitahukan sebuah aktivitas, ya itu adalah verb. Mau bentuknya verb nomor berapa ya terserah. Yang berikutnya adalah stative verb. Stative verb ini termasuk kata kerja, tapi kalau diartikan itu tidak bermakna tindakan. Tapi ini termasuk kata kerja. Contohnya have, memiliki. Has itu juga sama memiliki. Love, think, dan lain sebagainya. Itu kalau diartikan kan nggak bermakna kegiatan. Tapi ini termasuk kata kerja. Dan ini ada daftarnya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi namanya kata kerja bantu ya gunanya untuk membantu-bantu. Untuk macam kata kerja bantu ada to be, macam-macamnya itu ada MR dan lain sebagainya, nanti bisa dihafalkan ya. Ada kata kerja bantu have, has, had. Ada kata kerja bantu modal, ini macamnya. Ada kata kerja bantu do, macamnya ini. Nah, katanya ini membantu. Nah, apa yang dibantu? Yang dibantu tentu saja adalah kata kerja utama di sini. Jadi ini kata kerja verb 1, verb 2, verb 3 ada yang bisa langsung digunakan, ada yang butuh bantuan tambahan. Kalau is MR ini gunanya untuk membantu verb 1 ing. Jadi verb 1 ing kalau mau jadi predikat atau kata kerja nggak bisa langsung, harus ada to be-nya. Jadi nggak bisa I sitting, harus ada to be-nya. Pilih sendiri, I am sitting, I was sitting. Kalau have, has, had itu untuk membantu verb yang nomor 3. Misalkan I have gone. Gone itu verb nomor 3 dari pergi, go. Kalau modal gimana? Modal itu hanya untuk sisipan aja, untuk sisipan kata kerja nomor 1. Jadi ini go, kalau mau ditambahkan modal ya boleh. Nanti maknanya jadi berbeda. Can go, bisa pergi. Gitu. Jadi modal ini hanya untuk menambah maknanya agar lebih luas lagi. Terus bagaimana dengan do, does, did? Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk membuat kalimat negatif. Kan biasanya kita kalau bilang tidak pakai don't. Bilang bertanya itu biasanya do you. Nah, jadi do, does, did itu bisa untuk membuat kalimatnya menjadi negatif atau untuk bertanya. Kalau mau bertanya,
does did-nya diletakkan di awal dulu. Do you go to school? Gitu. Nah ini untuk verb. Terus fungsinya ya yaitu sebagai predikat. Di mana letak sebuah predikat ini dalam kalimat? Ya sudah jelas kan, kalimat kan SPOK. Ya sudah, letakkannya aja setelah subjek. Nah itu. Kalau mau ada keterangan dulu boleh. John in the class studies English. Gitu. Terus ciri-ciri verb. Nah ciri-ciri verb ini letaknya sudah jelas setelah verb, setelah subjek. Dan yang berikutnya biasanya sebuah verb itu diikuti oleh objek. Kenapa objek? Kan polanya SPO tadi. Terus dari akhirannya biasanya berakhiran ed, played, berakhiran ing, berakhiran s atau en, written gitu. Ini adalah verb. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Miss, belum ya. Ngantuk apa enggak ini? Enggak ngantuk ya. Ya. Terus selanjutnya adverb. Jadi adverb ini adalah kata keterangan. Jadi di dalam kalimat itu gunanya hanya untuk tambahan saja biar kalimatnya jadi panjang. Jadi ini nggak usah dibaca, nggak masalah. Nah untuk keterangan macam-macamnya, ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Nah kalau untuk keterangan cara biasanya akhirannya ly. Tambahannya seperti ini. Fast, well. Nah kalau keterangan cara itu cara bacanya ada tambahan dengan. Slowly dengan pelan. Quickly dengan cepat. Ada kata keterangan frekuensi. Ini keterangan keseringan. Bagaimana kegiatan itu dilakukan. Jarang, sering, kadang-kadang. Terus kata keterangan secara umum. Itu kayak so, very, rather, really. Nah ini nanti bisa dihafalkan ya. Nah, untuk fungsi kata keterangan itu gunanya hanya sebagai aksesoris saja di dalam kalimat. Boleh ada, boleh tidak. Di mana tempatnya? Ya bisa di mana aja. Di depan, setelah subjek, umumnya di belakang sendiri. Itu. Jumlahnya ya terserah, biasanya lebih dari satu. Terus yang kelima, preposition. Preposition ini adalah kata depannya. Nah, ini juga nanti gunanya sebagai kata keterangan. Jadi kata keterangan itu bisa terbuat dari preposisi. Nah, mana bentuknya? Ini, in, at, on, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sedikit menghafal. Kalau di soal biasanya preposisinya yang muncul itu sama terus. Maka nanti kalau misalkan latihan soal ya ditandai preposisi. Preposisi itu bisa menjadi sebuah kata keterangan kalau ada tambahan objeknya. Jadi kalau nggak ada objeknya nggak bisa dipahami. Kalau cuma nulis in apa ini? With apa? Harus belakangnya ada. Dan preposisi itu pasti butuh objek. Dan objek tadi menggunakan kata benda. Itu. Preposisi dengan kata benda itu jadi satu kesatuan. Jadi apa? Jadi kata keterangan. Contohnya ini. Tu Budi. Ini kan terbuat dari tu sama Budi. Satu keterangan. With me. Satu keterangan. Nah ini keterangan semua ini depan. Kalimatnya ini dimulai dari sini. Nah ini keterangan lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalimat itu bisa panjang karena ada preposisinya. Gitu. Selanjutnya adalah conjunction. Conjunction ini adalah penghubung. Gunanya ya untuk menghubung-hubungkan aja. Dan macam-macam penghubung itu banyak. Nanti di buku kita juga mempelajari secara detail. Jadi ini untuk gambaran. Penghubung ada yang pertama ada penghubung jenis atau yang namanya koordinat konektor. Ini macamnya ada and, but, or. Ada juga yang jenis adverb konektor yang bermakna keterangan seperti before, after, when. Dan penghubung yang jenis lainnya kalau kita singkat itu yang 5W1H atau 6W1H. What, where, when, why, how. Ini adalah penghubung. Fungsinya ya sebagai penghubung. Bisa penghubung kata, bisa juga penghubung kalimat. Ini ada contoh and. Nah ini sebelumnya ada kalimat, ini kalimat. Ini ada and, ini penghubung kata. Itu. Terus pronoun.
Nah, untuk pronoun itu sama dengan kata benda. Jadi kata benda aslinya itu kan kata yang nyebutin orang, barang. Ternyata kita bisa mengganti kata benda itu dengan kata yang lebih singkat. Namanya itu pronoun. Misalkan saya punya kata benda John, terlalu panjang, kita ganti jadi he. Saya punya kata benda misalkan a big book, sebuah buku yang besar. Saya ganti jadi lebih pendek, gantinya it. Jadi pronoun itu sama persis dengan kata benda. Karena apa? Karena dia penggantinya. Kita bisa mengganti kata benda yang jenis laki-laki, jenis perempuan, atau yang jumlahnya satu maupun lebih dari satu. Jadi kalau kita mau mengganti kata benda tersebut dengan pronoun ini, maka perhatikan tempat kata benda itu di dalam kalimat. Nah, kalau kata benda itu berada di subjek, maka kata ganti yang bisa kita gunakan ya golongan pronoun pengganti subjek yang ini. Jadi ini nggak bisa kita letakkan di belakang. Misalkan saya ketemu kita, ya saya ketemu kita. Saya ketemu mereka. Merekanya itu di belakang, nggak bisa bilang I meet they. Loh, they itu kan harusnya di subjek. Kok ini di belakang di objek? Oh, nggak bisa. Berarti pakai yang mana? Berarti kita harus menggunakan pronoun yang di belakang yaitu objek. Harusnya bukan I meet they, tapi I meet them. Gitu. Nanti hati-hati kalau misalkan diminta isi subjek, ada pertama kata benda asli, misalkan the book, yang satu ada kata benda yang pakai pronoun. Nah, karena yang diminta itu subjek, ya pasti harus pakai yang golongan ini, nggak boleh pakai yang golongan ini. Terus yang berikutnya adalah kata pronoun, kata ganti kepemilikan ini possessive. Ini juga nanti ada materinya sendiri. Jadi ini untuk menyatakan kepemilikan dari barang yang kita miliki, orang lain miliki. Oke, selesai untuk jenis-jenis kata. Nah, ini interjection hanya tambahan seperti oh, wow, ops, dan lain sebagainya. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan. Ini sebentar lagi kan mati ya. Nah, nanti Anda bisa latihan dulu. Ini kan Mr. Afif ada kelas ya. Jadi nanti Anda bisa latihan. Habis itu nanti kita bahas. Misalkan waktunya cukup. Jadi ini segini aja udah bagus. Demikian. Nah, ini untuk bekal nanti masuk di buku. Jadi ini untuk latihannya nanti ya. Oke, silakan Miss Alfia atau Miss Vista ada pertanyaan. Belum ada. Paham ya? Belum. Belum. Jadi kita belajar jenis-jenis kata karena nanti di dalam soal itu kan apa? Ada bagian kalimat yang